Jumpa lagi dalam pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK serta Informatika. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai jenis-jenis jaringan komputer dan internet. Di antaranya ada jaringan LAN atau Local Area Network, yang kedua jaringan MAN, Metropolitan Area Network, yang ketiga WAN, Wide Area Network, yang keempat Internet dan Intranet. Nah, untuk hari ini kita akan membahas bagaimana pola perhubungan atau bagaimana cara komputer itu terhubung antara satu dengan yang lainnya dalam sebuah jaringan yang disebut dengan topologi jaringan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat memahami jenis-jenis dari topologi jaringan. Yang kedua, peserta didik dapat memahami karakteristik dari topologi jaringan. Sedangkan yang ketiga, peserta didik dapat memahami kelebihan dan kekurangan dari masing-masing topologi jaringan tersebut. Nah, untuk pembelajaran lebih lanjut, mari kita saksikan penjelasan dan tayangan dari video berikut ini. Baik Ananda, kita langsung ke topik pembahasan yaitu topologi jaringan. Topologi jaringan adalah pola perhubungan komputer atau bagaimana cara menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lainnya dalam sebuah jaringan. Jenis-jenis topologi ini ada 5, sebenarnya lebih ya, cuman di sini kita perlu pelajari 5 macam jenis topologi. Yang pertama adalah topologi bus, yang kedua topologi ring, yang ketiga adalah topologi star, yang keempat adalah topologi mesh, dan yang kelima adalah topologi tree. Nah, sekarang kita bahas satu demi satu. Topologi bus yang disebut dengan daisy chain adalah pola jaringan di mana komputer-komputer di dalamnya atau workstation di dalamnya terhubung melalui suatu kabel utama yang disebut dengan bus. Nah, jadi ciri khas dari topologi bus ini, komputer yang ada di dalamnya terhubung melalui satu kabel utama yang disebut dengan bus. Dapat kita lihat gambarnya seperti pada layar. Baik klien maupun server, dia melewati satu kabel utama yang disebut dengan bus tadi. Selanjutnya kita lihat ciri dan karakteristik dari topologi bus. Yang pertama, komputer terhubung dalam satu kabel utama yang disebut dengan bus. Yang kedua, menggunakan kabel koaksial sebagai penghubung. Ketiga, pada kedua ujung kabel dipasang konektor RJ45. Sedangkan pada kedua ujung jaringan dipasang terminator yang berfungsi untuk meredam data. Dan yang terakhir, informasi akan melewati kabel dalam dua arah sehingga dapat terjadi collision atau tabrakan data. Nah, sedangkan keuntungan dan kekurangan dari topologi bus ini adalah keuntungan yang pertama, sudah jelas, topologi bus ini hemat kabel karena hanya memiliki satu kabel utama. Sedangkan yang kedua, layout kabel sederhana, artinya susunan kabelnya sederhana. Yang ketiga, jaringan mudah untuk dikembangkan. Sedangkan kerugiannya, deteksi kesalahan sangat kecil, kepadatan lalu lintas data. Jika terjadi kerusakan pada salah satu komputer, maka komputer yang lainnya juga akan ikut rusak. Kita masuk topologi yang kedua, yaitu topologi ring atau cincin. Yaitu pola jaringan komputer yang aliran datanya melingkar seperti cincin. Jadi bisa kita lihat dari gambar, topologi ring ini berbentuk lingkaran, di mana kabel-kabel terhubung dalam pola melingkar. Nah, jadi itu dia topologi ring. Kemudian karakteristik dari topologi ring, yang pertama sudah pasti aliran datanya adalah melingkar. Yang kedua, kedua ujung terminal saling dihubungkan sehingga berbentuk lingkaran atau ring. Sedangkan informasi akan melewati kabel searah sehingga dapat menghindari terjadinya collision atau tabrakan data. Pada topologi bus mudah terjadi collision, sedangkan pada topologi ring
sulit untuk terjadinya collision atau tabrakan data karena dia melingkar. Keuntungan dan kerugian dari topologi ring ini, keuntungan yang pertama adalah hemat kabel, menghindari tabrakan data dan collision. Jadi ada dua keuntungan dari topologi ring. Kemudian kerugiannya adalah jika terjadi kerusakan pada salah satu komputer atau workstation, maka seluruh jaringan akan terganggu. Sedangkan kerugian yang kedua, pengembangan jaringan lebih kaku dibanding dengan tipe topologi yang lainnya. Selanjutnya kita lihat topologi jaringan yang ketiga, yaitu topologi star. Topologi star adalah pola jaringan komputer yang terhubung pada pusat pengontrol jaringan atau hub melalui jalur yang berbeda. Sesuai dengan namanya, topologi star adalah topologi bintang. Dia memiliki satu pusat pengontrol yang disebut dengan hub. Dan pusat pengontrol inilah yang akan memutuskan atau menghubungkan komputer-komputer dalam jaringan tersebut. Ciri atau karakteristik topologi star yang pertama, mempunyai kontrol terpusat. Yang kedua, pusat pengontrol dinamakan switch atau hub. Kemudian yang ketiga, menggunakan kabel UTP sebagai penghubung antar jaringan atau antar komputer dalam jaringan. Kalau topologi bus menggunakan kabel koaksial, sedangkan topologi star menggunakan kabel UTP sebagai penghubung. Keuntungan dari topologi star ini yang pertama, paling fleksibel dibandingkan dengan jaringan yang lainnya. Penambahan komputer atau station dalam jaringan lebih mudah. Kemudian kontrolnya lebih terpusat. Kemudian kemudahan dalam deteksi kesalahan, kemudahan dalam pengelolaan jaringan, serta efisiensi dalam penggunaan sumber daya jaringan. Sedangkan kerugian untuk topologi star ini, yang pertama adalah boros kabel karena kita menggunakan banyak kabel dalam topologi ini. Yang kedua, perlu teknisi dalam menangani kerusakan secara khusus. Sedangkan yang ketiga, jika pusat pengontrol atau hub rusak, maka jaringan tidak akan berfungsi. Yang keempat, topologi mesh. Topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antar perangkat di mana setiap perangkat saling terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang berada dalam satu jaringan. Kalau dibandingkan dengan topologi sebelumnya, topologi mesh ini kelihatan lebih rumit dan memiliki banyak cabang. Karakteristik dari topologi mesh ini adalah yang pertama, memiliki hubungan yang berlebihan antar peralatan yang ada. Yang kedua, setiap peralatan dalam jaringan terhubung dalam sebuah susunan. Yang ketiga, jika jumlah peralatan yang terhubung sangat banyak, akan sulit dikendalikan. Keuntungan dari topologi mesh ini, yang pertama, penggunaan dengan topologi mesh ini adalah fault tolerance. Artinya, dia lebih toleransi antar komputer dalam jaringan. Yang kedua, terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang berlebih. Yang ketiga, relatif lebih mudah dalam melakukan troubleshoot atau pendeteksian kesalahan. Sedangkan kerugian dengan topologi mesh ini, ketika jumlah komputer dan peralatan yang terhubung semakin meningkat, tentu akan sulit untuk melakukan instalasi dan konfigurasi ulang atau setting ulang. Sedangkan kerugian yang kedua, tentu diperlukan biaya yang sangat besar untuk memelihara hubungan yang berlebih. Artinya semakin rumit jaringannya, maka dibutuhkan biaya yang lebih banyak juga. Kemudian kita lihat topologi yang terakhir, yaitu topologi tree. Topologi tree adalah topologi jaringan komputer yang merupakan kombinasi dari topologi bus dan topologi star. Seperti yang terlihat pada gambar, gabungan dari beberapa topologi bus dan star akan membentuk topologi tree atau topologi pohon. Ciri atau karakteristik dari topologi tree yang pertama,
antar kelompok melakukan komunikasi yang dilakukan melalui sebuah hub. Jadi karena ada topologi star di sini dan topologi bus, maka diperlukan pusat pengontrol yang disebut dengan hub juga. Kemudian pusat data dan kendali jaringan berada dan diatasi oleh hub pusat. Di dalam kelompok jaringan yang membentuk sebuah topologi star akan menyebabkan adanya pengelompokan atau klasifikasi pada tiap tingkatan. Kemudian kabel utama yang berperan sebagai backbone atau tulang punggung yang berfungsi sebagai penghubung jaringan. Jadi di sini ada kabel utama yang berfungsi sebagai tulang punggung atau backbone dalam jaringan tersebut. Keuntungan dari topologi tree ini, yang pertama pemasangan kabel dalam topologi tree tergolong mudah. Kemudian, mendukung untuk diterapkannya pada jaringan komputer dengan skala besar. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat jaringan dalam skala besar, bagusnya menggunakan topologi tree. Jaringan ini dapat menjangkau jarak yang lebih luas. Kemudian, topologi tree memungkinkan untuk memiliki jaringan point-to-point. Penerapan dan pengembangan dari topologi ini tergolong lebih mudah. Kemudian kerugiannya adalah cara kerja jaringan pohon ini lamban, karena terlalu banyak jaringan di dalamnya. Kemudian sangat bergantung pada hub yang berperan sebagai pengendali pusat. Komunikasi antar komputer harus melalui hub, dan proses pendeteksian kesalahan tergolong minim. Nah, dari berbagai macam jenis topologi ini, untuk direkomendasikan yang paling praktis digunakan di lapangan adalah topologi star dan topologi tree. Sebagai contoh, penggunaan topologi star dalam lingkungan kita adalah di labor sekolah atau di kantor dan perusahaan. Pada umumnya, jenis topologi yang digunakan di sana adalah topologi star dan topologi tree. Nah, demikianlah berbagai macam jenis topologi yang bisa kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama topologi bus, yang kedua topologi ring, yang ketiga topologi star, dan yang keempat topologi mesh, dan yang kelima adalah topologi tree. Semoga Ananda semuanya dapat memahami materi kita pada hari ini. Baik Ananda, selesai sudah pembahasan kita mengenai topologi jaringan. Sebagai evaluasi bagi Ananda semuanya, silakan kerjakan latihan yang telah dibagikan pada deskripsi video ini. Selamat bekerja dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.